Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan ini saya sedang bertemu dengan pelaku spiritual. Nah, ini kebetulan kita udah lama nggak sharing-sharing. Saya juga penasaran karena rasanya itu masih belum puas saya mendengar kisah-kisah dari beliau. Sebab dari apa yang diurahkan itu banyak memotivasi diri saya, terutama dalam hal spiritual. Nah, gimana kabarnya? Selama ini kita baru berjumpa kembali. Kabarnya baik-baik saja. Nah, ini saya rasanya itu haus untuk mendengar cerita-cerita dari pengalaman perjalanan spiritual dari panjenengan. Ngomong-ngomong soal spiritual, saat ini kan sepertinya sedang ramai sekali diperbincangkan ya. Biasanya gunung A, gunung B, gunung C, gunung D, dan bahkan yang kita tahu memang seperti di buku kitab sendiri itu ada yang menyebutkan bahwa gunung itu memiliki malaikat. Nah, berbicara tentang gunung, adakah nih yang belum diceritakan terhadap saya pengalaman di dalam perjalanan spiritualnya? Monggo diceritakan biar nanti dapat memotivasi diri saya. Ya, pertama-tama terima kasih. Silaturahmi adalah suatu hal yang baik. Kita sudah lama juga tidak berjumpa, ngobrol atau sambung rasa. Ya, di sini kita mau menceritakan pengalaman tentang kita melakukan perjalanan spiritual. Ada suatu wejangan dari sesepuh-sesepuh atau para leluhur pendahulu kita itu bahwasanya di spiritual itu ada 3 sumber energi besar. Yang pertama itu ada di Mekah, Arab Saudi sana. Yang kedua itu ada di Gunung Tibet. Yang ketiga yaitu ada di Gunung Lawu. Itu adalah sumber energi besar menurut leluhur, menurut senior, menurut sesepuh, demikian. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah Gunung Lawu. Sebelum dan sesudahnya, apabila ada salah atau sedikit berbeda pendapat, ya saya pribadi memohon maaf, karena perjalanan spiritual satu manusia dengan yang lain itu berbeda. Kemungkinan demikian. Nah, kisah kita awali pada saat sekitaran tahun 2017-an. Di situ kita rombongan ada beberapa orang, kurang lebih 7 atau 8 waktu itu, menuju Gunung Lawu. Itu dalam rangka apa nih, Bu? Dalam rangka ya kita melakukan ritual untuk meditasi atau penenangan diri, menyatukan diri dengan alam, atau
tirakat. Nah, di suatu perjalanan kita tuh sering melihat atau dapat cerita bahwasanya ada burung jalak. Mitosnya burung jalak itu adalah penuntun daripada para pendaki. Ya memang pada saat itu kita melakukan perjalanan, ada gunung, pada saat di gunung itu ada burung jalak yang memimpin. Nah kemudian kita singgah di suatu warung. Di sana ada warung namanya Ibu siapa, waktu itu sudah lupa karena sudah lama. Di situ ada suara yang aneh pada saat itu. Pada saat itu suara itu sangat keras dan sangat mengganggu. Ya, itu suara apa itu? Nah, kita juga pada saat itu tidak tahu. Akhirnya tanyalah kepada ibu warung. Nah, ibu warung yang menunggu warung di situ. Bu, ini suara nopo? Wah, itu suara apa? Kok keras sekali? Ya. Suaranya itu menggema dan sangat mengganggu. Jadi mungkin suaranya mirip atau hampir sama dengan speaker atau pengeras suara yang sedang trouble. Wah, berarti keras sekali dong ya itu. Ya, keras dan mengganggu. Nah, yang bikin kita agak aneh atau bingung itu adalah jawaban ibu itu tadi. Ya. Jawabannya adalah suara binatang. Loh. Padahal kayak suara toa trouble ya. Iya, toa trouble. Dan berarti ibu tersebut juga ikut mendengar kalau seperti itu, atau mungkin memang sudah pengalaman dari beliau pernah mendengar sendiri mungkin. Ya, ibu tersebut ya memang sering mendengar atau memang itu adalah tanda-tanda daripada alam. Nah, di saat itu ibu itu menjawab bahwasanya apabila ada suara tersebut, ya, itu tandanya akan terjadi suatu musibah atau ada suatu yang terjadi. Nah, kita beserta rombongan akhirnya tidak memberanikan diri untuk melanjutkan ritual. Yang awalnya kita mau ritual di suatu tempat yang dianggap bingit di situ. Akhirnya kita berunding, bagaimana, akhirnya suara terbanyak tidak melanjutkan karena memang berisiko. Nah, singkat cerita kita mencari tempat untuk istirahat di situ, di tempat ibu warung tadi, ya, ala kadarnya. Nah, dan kita akhirnya pagi kita turun dan ternyata kita mendengarkan suatu berita yang sangat luar biasa. Ya. Berita tersebut mengumumkan bahwasanya ada masyarakat lokal setempat meninggal dunia. Nah, kita satu rombongan ini saling pandang. Wah, benar juga kata ibu itu. Ibu warung berarti tidak hanya berjualan saja, tetapi juga mengetahui daripada tanda-tanda alam tersebut. Akhirnya kita beserta rombongan turun sambil kita selalu memanjatkan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwasanya apabila menaiki
gunung, terutama Gunung Lawu, gunung manapun ya, terutama Gunung Lawu khususnya, Iya. ini diharapkan melepas semua daripada ego, daripada kesombongan, daripada pikiran kotor, daripada iri dengki dan lain sebagainya. Karena nanti dalam proses perjalanan mendaki akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, dalam artian bisa celaka, bisa teguran, bisa sakit, bahkan yang lebih fatal meninggal. Lah, apakah itu mitos, hanya cerita belaka, atau memang benar terjadi? Nah, banyak sekali kejadian-kejadian ganjal yang terjadi di saat para pendaki atau pencinta alam atau para pelaku spiritual melakukan pendakian atau naik Gunung Lawu, ada suatu pikiran yang sombong. Wah, saya sudah sering naik Gunung Lawu, saya mah sudah biasa. Dan itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat tidak dianjurkan atau tidak harus dilakukan. Ya, karena yang melakukan itu akan celaka. Karena menentang atau melawan atau menyombongkan diri di mana pusat energi yang sangat besar. Kurang lebih demikian. Nah, ini kita bisa petik pembelajaran dari apa yang sudah diuraikan. Nah, hal-hal seperti ini maka membuat saya ini jadi tambah wawasan. Jadi ketika kita mau naik gunung, terutama Gunung Lawu atau mungkin gunung yang lain, itu kita harus meninggalkan ego. Mungkin kesombongan, yang biasanya sombong harus ditaruh dulu ya, Mbak. Betul sekali. Nah, itu ngomong-ngomong, tadi saya mau bertanya, takut nanti memotong ceritanya. Nah, itu tadi naik kan beberapa orang. Apakah yang mendengar itu lebih dari satu orang atau satu orang yang mendengar suara riuh tersebut? Ya, di warung itu kan tempatnya terpencil ya, di atas gunung ya. Iya. Di situ adalah warung berkumpulnya semua orang dan semua orang mendengarkan. Jadi memang biasa ya. Memang makhluk itu atau binatang itu memang benar adanya, dan itu suatu pertanda demikian. Dan apakah warung itu warung satu-satunya? Nah, ini yang membuat saya penasaran lagi nih. Betul, warung itu warung satu-satunya yang ada di Gunung Lawu. Menurut info demikian. Tapi selama ini memang ya itu satu-satunya. Mungkin ada sekarang, mungkin ada warung lagi, kita tidak tahu. Seperti yang saya dengarkan, katanya di situ ada warung satu-satunya di kawan-kawan saya yang mendaki ke sana. Iya. Seperti ya kisah-kisah dari penguraian panjenengan tadi, seperti saya pernah mendengar kisah pasar setan dan warung satu-satunya itu warung Mbok Yem yang berdagang nasi, ada rokok dan sebagainya, pokoknya untuk konsumsi kayak gitu, mie. Ya, betul sekali. Nah, seperti ini tadi sepenggalan kisah nyata misteri dari Gunung Lawu. Semoga ini dapat mengedukasi dan memberikan wawasan kita di dalam menerapkan kemestian-kemestian ketika kita mau mungkin bepergian entah kemana. Nah, saya rasa sampai di sini sudah bisa difahami ya, cerita dari memberikan motivasi-motivasi yang sangat baik, dan kita selaku manusia dalam posisi seperti itu harus memiliki kontrol supaya nanti di mana-mana kita selalu dalam keadaan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita jumpa pada momen berikutnya. Matur suwun juga. Sami-sami.
Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.